Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, enggak untuk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, bunda-bunda, ayahanda semuanya yang soleh dan solehah. Ketika membicarakan tentang rizki, orang akan selalu berpikir rizki itu akan berkaitan dengan uang, emas, apalagi rumah, kendaraan. Pokoknya kayak namanya rizki itu seakan-akan dengan materi saja. Iya. Namun mari kita lihat. Kalau Islam memandang rizki itu apa ya? Rizki itu apa? Gitu ya. Rizki ini kalau dikasih kata-kata yang mudah dan disimpulkan namun insya Allah tidak lupa dalam pikiran kita. Rizki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat. Iya. Cara bermanfaat itu nanti kita akan lihat. Rizki ini apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita dan bermanfaat untuk kita di dunia sampai akhirat. Ini adalah rizki. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya. Iya, semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermanfaat di dunia dan di akhirat, itu namanya rizki. Berarti kalau saya tanya, apakah ada yang kita terima selain dari Allah? Ada nggak bunda yang ibu dapatkan, yang bapak dapatkan yang bukan dari Allah, ada nggak? Tidak ada, semuanya. Berarti semuanya dapat rizki. Rizki. Namun ketika kita mendapatkan itu, ada yang hanya bermanfaat di dunia saja. Tapi justru ada juga dengan rizki itu malah menjerumuskannya di dunia. Bahkan dengan rizki itu bisa jadi menjerumuskan hal itu di akhirat. Berarti itu namanya bukan rizki. Karena yang namanya rizki itu adalah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat di dunia dan sampai ke akhirat. Contoh. Ketika mendapatkan rizki dari Allah, yang gampang dulu, yang mudah dulu. Apa? Paling mudah yang sekarang selalu terkerucut kepada harta. Bunda dapat harta. Masya Allah. Setelah dapat harta ini, kalau harta ini digunakan manfaat di dunia sampai ke akhirat. Contoh, dengan harta ini diberikan apa? Saya dengan harta ini akan dibelikan untuk misalnya, apa yang mudah? Pakaian. Pakaiannya digunakan yang baik untuk majelis ta'lim. Dan pakaian itu nanti secara bahasa di dunia manfaat. Karena dipakai. Majelis ta'lim pula. Di akhirat, pakaian itu akan menjadi saksi. Kalau kata pakaian yang bunda pakai saat ini adalah, saya adalah pakaiannya fulana yang dipakai saat kajian di Masjidil Aqsa dari jam sekian ke jam sekian. Temanya adalah ini. Di samping kanan saya fulana, di samping kiri saya fulana, depan saya fulana. Ini saksi. Kain pakaian yang kita pakai itu akan menjadi saksi di akhirat. Berarti manfaat nggak di akhirat? Manfaat. Baru itu namanya rizki.
Baru namanya rizki. Ada misalnya dapat rizki. Uang ini punten digunakan dengan sesuatu yang mubah. Itu tidak akan menjadi saksi apa-apa di dunia atau di akhirat, tidak akan menarik ke sorga. Karena apa? Karena itu sesuatu amalan yang mubah. Mubah itu nggak ada hasilnya apa-apa. Tapi kalau seandainya dengan harta itu digunakan sesuatu yang haram, pastikan rizki, kalau dikatakan tadi, harta itu bukan menyelamatkan, malah apa? Menjerumuskan. Jadi konsepnya kalau sesuatu yang diterima menjerumuskan, bukan rizki berarti. Tapi rizki ini, apapun yang Allah berikan, lalu manfaat untuk dirinya, di dunia sampai ke akhirat, itu namanya rizki. Pegang baik-baik. Dan ternyata, rizki itu adalah bisa bermacam-macam. Karena tidak ada yang kita terima kecuali semuanya datang dari Allah. Semua datang dari Allah. Punten, apa rizki terhebat yang Allah berikan kepada kita? Simpen dulu. Pertama adalah iman. Itu rizki dari Allah. Iman. Iman ini bunda. Jadi yang pertama itu adalah iman. Dengan iman ini, Masya Allah, ini adalah hadiah rizki yang terindah yang Allah berikan kepada kita. Kalau berpikir dengan mengatakan ucapannya, memang rizki yang terhebat itu iman. Iya, karena iman inilah sebenarnya penarik, ataupun dengan iman inilah yang akan mendapatkan rizki terbesar bagi seluruh manusia yang diangan-angankan. Apa itu? Sorga, jawabannya kan? Dan sorga itu hadiah dari Allah, rizki dari Allah. Dan mustahil orang bisa menjadi ahli sorga kalau tidak punya iman. Jadi ini lu pegang baik-baik. Jadi rizki yang terhebat, yang terindah itu jawabannya apa? Iman. Bunda, ayahanda, kalau sudah punya iman berarti ibu bapak sudah punya rizki paling hebat. Apa itu? Iman. Rizki yang terhebat. Saya tidak akan sampaikan lebih panjang lagi karena insya Allah semuanya iman ini tinggal dipupuk saja bunda. Iman yang kita miliki hadiah dari Allah. Kadang-kadang bunda mungkin bertanya, ada orang ya hartanya lebih banyak daripada saya, kata ibu. Jabatannya lebih tinggi daripada jabatan suami saya. Sekolahnya lebih tinggi daripada saya, kata bunda. Tapi punten, ketika tidak punya iman, dia sebenarnya tidak mendapatkan rizki yang hakiki. Karena rizki yang terhebat itu adalah iman. Satu itu. Pegang baik-baik. Iya. Yang kedua, rizki yang terhebat itu adalah ilmu, bunda. Ilmu. Iya. Ilmu itu, Masya Allah, rizki yang luar biasa. Ada orang, luar biasa itu ya. Kalau dia mengerti kalau ilmu itu datang dari Allah, sebenarnya yang memahamkan kepada kita tentang satu ilmu itu siapa? Allah. Kok bisa paham? Kok bisa mengerti itu datang dari Allah? Karena Allah ini bukan hanya sekedar Al-Fattah, maha membuka daripada membuka rizki yang kita lihat nampak berupa harta ataupun materi saja. Memberikan pemahaman kepada kita, itu bagian daripada rizki yang Allah berikan. Ulangi lagi. Yang pertama rizki itu adalah apa? Iman. Rizki yang kedua adalah apa? Ilmu. Ilmu itu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki. Iya. Ingat itu. Kalau dikatakan ada iman, ada ilmu. Masya Allah itu rizki. Yang ketiga, untuk memperbanyaknya dulu. Karena kita akan disimpan dan fokus kepada yang poin-poin yang lainnya. Ini agar bunda mengetahui, oh ternyata iman itu juga rizki yang terbesar. Iya. Ilmu juga rizki yang besar. Iya. Dan punten, rizki dari Allah. Apa? Jangan dianggap sepele. Ketika Allah memberikan taufik, keinginan untuk melakukan amal soleh, itu rizki dari Allah. Bunda, ayahanda tahu, bisa datang ke tempat ini, siapa yang memudahkannya? Itu rizki dari Allah. Maka selalu saya mengulang, karena sifat orang muslim itu bersyukur. Sifat orang muslim itu bersyukur. Seorang mukmin itu bersyukur. Maka itu kenapa bersyukur? Karena setiap kita melakukan kebaikan, termasuk majelis taklim yang sangat indah ini, Allah berikan kepada kita 3 rizki. Langsung itu, 3 rizki. Iya. Di luar daripada rizki tadi apa?
Iman. Di luar daripada rizki apa tadi? Ilmu. Tapi saat ini kita mendapatkan 3 rizki yang Allah berikan. Ada yang tahu 3 rizki ini? 1. Keinginan. Siapa yang menanam keinginan? Allah. Berapa banyak orang yang subhanallah undangan mau disebar, undangan dikasih tahu, tapi nggak ada keinginan untuk hadir. Kalau tidak ada keinginan untuk menghadiri, dia akan datangkan 1000 alasan untuk tidak bisa datang. Jadi yang pertama, dalam keadaan saat ini Bunda yang Bunda syukuri, 1, Bunda bersyukur. Bunda dalam artian dengan mengatakan kepada Allah ada rizki yang 3 hari ini, saat ini nih, 3. 1, punya keinginan. Siapa yang memberikan keinginan? Allah. Yang kedua, bukan hanya keinginan, tapi apa? Kemampuan. Coba Bunda, kalau ada keinginan, nggak mampu bisa datang apa tidak? Berapa banyak orang yang punya keinginan tapi tidak mampu. Karena apa? Mungkin karena sakit. Mungkin karena ada kesibukan lain. Karena mungkin ada tanggung jawab lain. Berarti nomor 2, rizki yang ibu lakukan saat ini, 1 punya keinginan. Yang kedua punya kemampuan. Yang ketiga apa coba? Kesempatan. Kesempatan, ada kesempatannya. Kesempatan apa? Kesempatan ini ada majelis taklim loh. Jadi kalau majelis taklim ini adalah kesempatan untuk kita mencari ilmu. Karena ilmu itu bagian daripada rizki terhebat. Jadi kalau dikatakan rizki apa yang terhebat? Iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga itu tadi tuh. Gabungkan 3 ini. Keinginan, kemampuan, kesempatan. Itu gak boleh dipisah itu. Seperti kalau ibu bilang melakukan menyebutkan sesuatu tidak boleh lepas daripada hal tersebut. Ibu mengatakan misalnya ya ibu bilang apa namanya? Kalau makanan yang tidak bisa dipisahkan harus begitu tuh apa namanya? Ada contoh? Ibu habis makan apa tadi? Misalnya Bunda katakan sayur asem gitu ya. Ya sayur asem itu kan ternyata nggak ada asam-asamnya, nggak bisa. Ternyata misalnya di dalamnya juga nggak ada airnya, ya nggak bisa. Namanya juga sayur ada airnya. Terus yang ternyata misalnya di dalamnya punten ada dagingnya, itu bukan sayur asam, itu namanya sop. Jadi ketika dikatakan iya bungkelekannya wujudnya harus begitu Bunda. Nah ketika dengan mengatakan kalimatnya bersyukur dalam majelis taklim, keinginan, kemampuan, kesempatan. Bisa dipahami ya? Ulangi lagi. Kita mengatakan rizki itu adalah apa? Apapun yang Allah berikan kepada kita dan bermanfaat di dunia sampai akhirat itu namanya rizki. Apa rizki yang terhebat, yang termahal? Iman. Lalu apa lagi? Ilmu. Setelah itu apa? Punten Bunda. Kalau mau digambarkan yang 3 ini, ibu boleh dikatakan amal soleh gitu Bunda. Iya, nomor 3 ini tadi. Yang isinya keinginan, kemampuan, kesempatan. Coba. Keinginan, alhamdulillah ya Allah saya ada keinginan untuk sholat. Kemampuan, alhamdulillah ya Allah saya masih ada kemampuan untuk sholat. Ketiganya, alhamdulillah masih hidup, masih ada kesempatan. Jadi kesempatannya itu luar biasa. 3 ini, amal soleh, rizki dari Allah. Jadi sebelum kita buka, karena semua fokus akan mengatakan Islam memandang rizki itu kepada apa? Oh, berpikirnya rizki yang secara materi. Padahal ada yang lebih dahsyat. Iman, ilmu, amal soleh. Dan punten, setelah itu apalagi rizki dari Allah subhanallah. Setelah kita mengetahui iman adalah rizki, ilmu adalah rizki, amal soleh adalah rizki. Punten, yang keempat, simpan dulu ini. Yang keempat itu adalah ketenangan hati. Rizki nggak itu? Rizki dari Allah. Rizki dari Allah. Simpan dulu itu. Jadi kalau hati tenang, Masya Allah, itu kenyamanan yang luar biasa. Itu rizki dari Allah. Maka, punten, untuk menghadapi yang 4 ini, dalam artian, jangan dilupakan, ini harus dibesarkan. Ya Allah, terima kasih. Kau telah hadiahkan kepadaku iman. Ini rizki terbesar. Ilmu. Bagaimana kalau nggak punya ilmu? Berat.
keinginan melakukan amal soleh ataupun amal soleh. Lalu yang keempatnya tadi apa? Apa tadi? Ketenangan hati. Ini adalah yang namanya rizki, semuanya urusannya di mana? Di hati. Oke, simpan. Kalau bunda mengatakan, Abi Maki alhamdulillah saya rizki ini sudah didapatkan. Masya Allah. Nah sekarang baru yang keduanya bunda. Ini poin pertama. Poin keduanya sekarang. Tadi pertama, tadi 4 ya. Yang keduanya, agar kita mengetahui konsep rizkinya. Rizki yang kedua berwujud bunda. Berwujud. Masya Allah. Rizki yang terhebat dan tidak kalah pentingnya daripada poin pertama. Ada rizki bagian kedua berupa apa? Masya Allah. Yang nampak pasangan hidup itu rizki. Rizki itu pasangan hidup itu. Suami adalah rizki buat istri. Istri adalah rizki buat suami. Beneran, ya itu rizki datang dari Allah. Masya Allah. Rizki itu bunda. Jadi jangan pernah mengira suami ini hasil karena ta'arufnya waktu itu, karena fulan, karena fulanah, karena tidak. Itu rizki datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolong pegang baik-baik. Ini adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Itu suami istri. Masya Allah. Kita pun tidak bahas dulu itu. Karena semua sudah pengalaman lah kalau berkeluarga mah ya. Dalam artian, oh jadi suami saya itu rizki dari Allah. Iya. Oh berarti istri saya itu rizki dari Allah. Iya. Jadi jangan pernah mengira, oh saya mah nikah sama dia kebetulan. Nggak ada kebetulan bunda. Masa rizki kebetulan? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di dunia ini sekecil apapun kecuali rizkinya telah Allah tentukan. Jadi kalau bunda mau tahu kecuali rizkinya telah Allah tentukan, jangan fokus uang, jangan fokus itu. Kecuali rizkinya telah Allah tentukan. Kalau pas nomor 2 langsung diambil, rizkinya telah Allah tentukan. Oh berarti jodoh saya pun telah ditentukan oleh Allah. Rizki, iya. Jadi kalau dikatakan, oh berarti rizki saya ini, iya itu bunda. Bahkan punten, kalau ingin dilihat lagi, Masya Allah, ini sedikit untuk menyelam gitu ya, bunda. Agak sedikit dalam. Bahkan kalau yang namanya rizki ini, yang namanya perjodohan, yang namanya suami istri, Masya Allah, tabarakallah, di dalam Al-Quran dengan tegas menyebutkan kalau ini bagian daripada tanda-tanda keagungan Allah. Disebutnya juga ayat Allah. Coba cek, kalau bunda ada acara pernikahan, ya, lalu bunda hadir di acara pernikahan, terus nanti ada qori yang baca, itu rata-rata 99% qori itu akan membaca wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, begitu kan? Dari tanda-tanda keagungan Allah, Allah ciptakan ya dari jenismu pasangan. Tapi diawali dengan kata-kata wa min ayatihi, dari tanda-tanda keagungan Allah, dari tanda-tanda ayat-ayat Allah. Kalau sudah mengatakan dari tanda-tanda keagungan Allah, Allah ini menegaskan kalau sesungguhnya ini adalah urusanku. Manusia nggak ikut-ikutan. Cek baik-baik bunda. Kalau saya tanya punten ibu ya, ibu ketemu suami ibu dulu sebelum nikah, SD ketemu nggak? TK ketemu? TK nggak ketemu, SD nggak, SMP? Nggak, SMU? Nggak, kuliah? Nggak. Waktu TK ketemu laki-laki lain nggak? SD ketemu nggak? SMP ketemu, tapi kenapa jatuh cintanya cuman kepada seorang itu? Allah katakan, nasib bukan nasib, wa min ayatihi. Ya. Nasib itu wa min ayatihi. Wa min ayat. Kayaknya sedih banget kalau ada bilang nasib itu. Wa min ayatihi, ya. Itulah wa min ayatihi, maksudnya apa? Dari tanda-tanda keagunganku. Kok bisa ibu tuh cuma cintanya sama dia aja? Bahkan bisa jadi tadinya mencintai fulan, setelah itu sudah terjalin, kok tiba-tiba nggak jadi? Malah akhirnya lupa sama dia. Ingatnya jadinya ke sini. Kenapa? Wa min ayatihi bunda.
Wa min ayatihi. Ada lagi SD ketemu, SMP nggak ketemu, SMA nggak ketemu, kuliah nggak ketemu. Ketemu di kerjaan. Tiba-tiba kayaknya kita satu SD. Iya, akhirnya nyambung suami istri. Rizki mama nggak kemana bunda. Rizki nggak kemana-mana, subhanallah. Jadi kalau digambarkan, Allah sudah katakan wa min ayatihi, maknanya dari tanda-tanda keagunganku yang Allah ingin sampaikan, ini urusanku karena ini bagian daripada rizki. Dan jika Allah telah menyatukannya, nggak bakalan ada yang salah karena Allah tidak akan pernah melakukan kekeliruan. Tapi kok ada jadi masalah ini suami dan istri? Yang jadi masalah bukan Allah yang menginginkan, tapi apa? Dirinya yang kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini punten, sedikit makanya tadi saya sedikit mampir karena penting nih. Di dalam Al-Quran ada kata-kata innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Artinya begini bunda. Suami, istri. Kalau suami istri ini ingin saling mencintai, langsung begini jurusnya. Suami ke istri, istri ke suami, itu banyak sekali rintangannya bunda. Jangan begini cara mencintai pasangan hidup. Karena ini rizki dari Allah. Yang kasih cinta istri kepada suami, Allah. Yang kasih cinta suami ke istri siapa? Allah. Maka cintanya jangan begini, jangan langsung. Allah katakan dalam kalimatnya, apa tadi? Masya Allah, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kalau paling pas, bagus. Allah yang telah membuat dia cinta. Allah yang telah membuat ini cinta. Maka cintai Allah. Cintai Allah. Kalau sudah dua-duanya mencintai Allah, Allah akan ikat satukan cinta itu dengan Allah. Dan tidak ada yang bisa membongkarnya. Bisa dipahami bunda? Jadi yang menjadikan cintanya fulan atau suami ke istri, istri ke suami, bukan suami ganteng, bukan suami cantik. Berapa banyak yang punten suaminya ganteng, istrinya nggak beres. Istrinya cantik, suaminya nggak beres. Nggak beres itu daripada akhlaknya. Kenapa? Karena dia meminta istrinya untuk setia kepadanya. Tapi pintalah istrinya untuk setia kepada Allah. Nanti Allah akan setiakan istrinya kepada suami. Jadilah suami yang setia kepada Allah, pastikan Allah akan jadikan suaminya setia kepada istri. Maka belajarlah untuk setia dan cinta kepada Allah. Allah akan ikat itu cinta suami istri itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten caranya. Karena Rasulullah bilangnya gini kan. Rasulullah bilangnya gini. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah hadiahkan kepadaku untuk bisa mencintai Khadijah. Dan terima kasih Allah, engkau telah memberikan Khadijah cintanya untukku. Terima kasihnya kepada siapa? Pada Allah. Itu gambarannya. Jadi, punten rizki yang tidak kalah pentingnya dan hebatnya itu adalah rizki apa? Suami istri. Suami istri rizki. Kenapa? Karena Allah telah berikan cinta suami kepada istri, istri kepada suami, itu rizki besar. Dan selanjutnya rizki di poin kedua ini adalah punten rizki memiliki keturunan. Masya Allah. Memiliki keturunan itu rizki dari Allah. Rizki. Semuanya pemberian dari Allah. Kalau sudah dikatakan rizki, ingat ya. Kalau sudah dikatakan rizki apabila bermanfaat di dunia sampai akhirat, itu namanya rizki. Tapi kalau hanya di dunia saja manfaatnya, berarti itu tidak dikatakan rizki. Karena kalau rizki itu mesti bisa manfaat sampai akhirat. Anak itu rizki, Masya Allah. Pasangan hidup itu rizki. Anak itu rizki. Maka sekarang kalau bunda mengatakan, ya Allah berikan rizki kepadaku. Udah kebayang. Udah kebayang. Iman rizki. Ilmu rizki. Amal soleh rizki. Ketenangan rizki. Masya Allah. Pasangan hidup rizki. Luar biasa. Lalu apa lagi? Keturunan juga adalah rizki. Punten, ibu itu dapat rizki tiap hari itu. Rizki. Masya Allah. Rizki karena terbesar kita awali dengan apa? Iman. Pasangan hidup rizki. Jadi kalau sudah ngelihat suami, ya Allah alhamdulillah ini rizki saya hari ini. Ya suami ngelihat istrinya, oh ini rizki dari Allah ini. Ini rizki nih. Ini rizki Allah. Kalau Allah dapatkan ini rizki untukmu, tolong jaga. Karena akan sampai ke sorga. Sampai tadi katakan, tadi ayatnya mengatakan apa? Wa min ayatihi. Ingat bunda ya, ayahanda ya. Ayat Allah itu kan ada dua.
Paling tidak ada ayat Allah yang dibaca, itu apa tuh? Quran. Yang kedua ada ayat kauniyah. Apa tuh ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu bintang, matahari, langit. Itu ayat Allah apa bukan itu? Dan yang ibu bapak harus tahu, ayat Allah yang terdekat dengan kita adalah pasangan hidup kita. Itu pasangan hidup. Seakan-akan jaga pasangan hidupmu karena ini adalah rizki dariku. Iya, jaga pasangan hidupmu karena ini rizki dariku. Tolong jaga. Maka itu ayat Allah. Kalau ingin melihat ayat Allah nggak usah jauh-jauh. Sekarang bunda lihat suaminya aja. Ini ayat Allah. Masya Allah. Begitu suaminya ngeliat istri, ya Allah kok ayat Allah jadi gini sekarang misalnya. Ya. Tapi memang itu ayat Allah itu. Itu rizki dari Allah gitu ya. Ini rizki. Sebelum kita lihat fokusnya untuk masalah rizki yang berupa apa? Harta. Itu mah nanti bunda itu mah. Iya. Itu mah nanti. Karena apa? Karena urusan yang namanya harta itu ini. Itu punten. Bukan tujuan hidup kita sebenarnya bunda. Ingat ya. Kehidupan ini bukan fokus terhadap bagaimana caranya hidup. Karena semua sudah diatur rizkinya bunda. Bisa dipahami bunda ya? Bagaimana caranya saya hidup? Jalankan aja. Karena rizkinya sudah diatur oleh Allah. Justru yang harus kita fokus saat ini adalah bagaimana caranya pulang bunda. Itu bagaimana caranya pulang. Bukan fokus bagaimana cara hidup, saya ini cara hidup. Kalau cara hidup itu selagi masih hidup berarti rizkinya Allah kasih. Yang jadi masalah bagaimana cara kita pulang, itu aja. Ini punten kalau saya tanya di Masjid Al-Aqsa ini, saya tanya ada nggak yang mau tidur di sini nanti malam? Ada nggak mau tidur di sini? Apa pulang nanti juga? Pulang kan? Ibu yakin mau pulang dari masjid ini. Dan ibu sudah tenang. Kata ibu, selesai acara saya pulang, kenapa? Mobil saya diparkir di sana. Saya pulang gampang, kenapa? Nebeng sama temen. Saya pulang gampang, telepon, nanti supir datang, pulang. Saya pulang gampang, tinggal naik angkot, langsung pulang. Saya pulang gampang, ada motor. Semua kalau saya tanya, pulang nanti ibu pakai apa? Insya Allah ibu sudah bisa jawab semuanya. Dan ibu sudah ada kata-kata, saya akan pulang dari masjid ini kalau selesai acara, jawabannya beda-beda. Ada yang mobil, ada yang dijemput, ada yang motor, ada yang nebeng, ada apa, di jalan kaki, kera dekat. Yang penting ibu nggak bingung-bingung bagaimana nanti pulang. Nggak bingung kan bunda ya? Kalau saya tanya, ibu andai kata Allah katakan sekarang, pulang besok ke akhirat, mau pakai apa bunda? Itu dia. Jadi kita ini selalu berpikir mengatakan bagaimana caranya hidup, padahal hidup sudah diatur oleh Allah. Berkaitan dengan rezeki itu. Yang justru kita harus fokus untuk dipikirkan bagaimana caranya apa? Pulang, karena kita akan pulang ini. Kita akan pulang, nunggu waktu bunda, nunggu waktu. Subhanallah. Jamaah haji kami kalau nggak keliru tahun 2018 gitu ya. Tadi pagi di Bintaro juga tinggalnya, mungkin setelah ini kita takziah juga ya. Subhanallah baru tadi pagi mengatakan ini baru wafat tadi. Padahal usianya nggak terlalu jauh juga dengan kita. Dalam artian yang namanya pulang mah kapan waktunya ya dijemput oleh malaikat. Dan itu harus difikirkan. Urusan rizkinya tolong jangan sampai mengecilkan rizki terbesar karena rizki yang berkaitan dengan punten materi saja. Padahal rizki terbesar iman, rizki terbesar ilmu, rizki terbesar amal soleh, rizki terbesar ketenangan hati, rizki juga besar apa tadi? Pasangan hidup, rizki besar anak. Kenapa rizki yang besar ini harus kalah dengan rizki yang sebenarnya terkadang punten? Inilah yang melelahkan buat kita ini. Karena tujuan kita, fokus kita kepada hal-hal yang punten ya, lupa terhadap yang besar. Kan ada kata-kata gajah di pelupuk mata tidak nampak, kuman di seberang lautan nampak. Maksudnya apa? Rezeki besar yang Allah berikan tidak terasa. Gitu ya. Rezeki besar yang Allah berikan tidak terasa. Apa itu? Iman itu luar biasa bunda. Masya Allah. Sekarang itulah yang harus dipikirkan. Makanya kita cek baik-baik. Rizki, pasangan hidup, rizki. Anak adalah rizki. Masya Allah. Punten lagi kalau saya sampaikan. Nomor 3-nya. Iya. Berarti kalau mewakili istri atau pasangan hidup dan anak itu keluarga itu rizki besarnya gitu bunda ya. Keluarga itu adalah rizki dari Allah. Saya wakili dengan istri dan anak.
Kalau dibesarkannya lagi, ya itu dia. Apa? Masya Allah. Kalau dibesarkannya lagi, keluarga. Keluarga itu rizki. Iya. Poin ketiganya dari nomor 2 ini, ataupun nomor 3 dari poin kedua ini, sahabat, teman itu rizki, Bunda. Subhanallah. Bunda jangan mengira punya teman itu cuma biasa. Itu rizki dari Allah. Itu rizki dari Allah, Bunda. Jadi kalau Bunda punya teman, ayahanda punya sahabat, ikhwah akhwat punya teman, itu rizki dari Allah. Rizki itu yakin. Kenapa, Bunda? Punten ya. Kok bisa gitu ya? Cocok, nyambung, ngobrol. Ada teman, WhatsApp, SMS kah, telepon kah, ngobrol. Itu datang dari Allah. Kenapa? Kalau tadi konsepnya suami istri bisa mencintai padahal tidak jumpa, sama teman juga. Banyak teman, tapi kok cocoknya sama fulana, fulana, fulana. Tapi tadinya tahun ini sama ini dekat. Tiba-tiba sama tahun berikutnya kurang dekat sama ini. Dekatnya sama ini lagi. Dekat sama ini lagi. Bukan berarti sama yang awal bermusuhan. Tidak. Tapi apa? Begitulah kehidupan. Maka dengan mengatakan gak usah jauh-jauh di majelis ta'lim aja. Di majelis ta'lim. Kami ada majelis ta'lim di Cinere. Setiap subuh Sabtu itu dari anak saya belum lahir nomor 3. Sampai sekarang anak saya baru dapat KTP 17 tahun. Berarti itu kira-kira pengajian itu sudah hampir 19 tahun. 19 tahun kajian setiap subuh Sabtu. Dari mulai tafsir, sirah nabawiyah, terus apalagi namanya 60 sahabat Rasul, Bulughul Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, terus sekarang Riyadhus Shalihin. Bayangin aja 20 tahun. Itu jamaah. Ada yang hilang pergi. Itu biasa, Bunda. Ini datang, ini nggak ada. Ini datang, ini nggak ada. Tapi ada dari awal sampai hari ini. Kalau kajian Sabtu selalu ada jamaahnya. Siapa itu? Saya sendiri, Bunda. Nih ya. Orang saya yang ada ngaji gitu. Itu berarti setiap Sabtu saya hadir ya untuk kajiannya, Bunda. Ya gurunya yang ada mah ya. Tapi yang jelas, tapi ada jamaah yang mungkin setiap hari ada. Dari mulai kajian sampai hadir. Sampai akhirnya orangnya sudah tidak ada lagi karena sudah tidak bisa hadir karena sudah sepuh. Anaknya datang. Subhanallah. Itu gambar terus. Kenapa? Karena yang namanya Masya Allah tabarakallah, teman itu rizki. Jangan dianggap remeh teman itu cuma teman biasa. Teman itu rizki. Bahkan semakin banyak teman, semakin saling mencintai. Waduh luar biasa, Bunda. Kan bermanfaat sampai akhirat ya. Bunda tahu nggak? Yang namanya teman seperti ini, yang sekarang di majelis taklim. Tahu nggak, Bunda? Masya Allah, itu sampai nanti ke akhirat itu sampai tempat bersama-sama, Bunda. Sama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Gitu kan? Emang masuk surga ibu sendiri? Enggak kan? Rame-rame kan? Sama siapa? Sama teman-teman Bunda lah. Teman-teman yang mana? Para ulama mengatakan teman-teman yang ibu sering lihat wajahnya di majelis taklim. Nah lihat aja, hafalkan wajahnya itu. Itu teman ibu di majelis taklim ini, sekarang ini. Itu di surga nanti ketemu. Tapi Bimaki, bagaimana kalau saya nggak tahu namanya? Panggil aja, hey. Masa hey. Ya, bu. Kan ada di sini di majelis taklim yang hadir gitu ya. Wajahnya saling kenal tapi namanya nggak kenal, ada nggak kira-kira? Banyak. Ibu panggil bu, mbak, tante gitu aja. Nanti tahu nggak di akhirat? Ini singkatnya ya. Ketika mendengar keterangan daripada ahli tafsir tentang Zumara ini, ahli sorga. Karena berkumpul di dunia ini saling mencintai, itu rizki, Bunda. Iya, kenapa? Misalnya ada seseorang yang lagi ada masalah. Masalah hisab, masalah apa, belum bisa masuk sorga. Masih banyak urusan lah. Iya, tiba-tiba ngelihat temannya itu, yang sering hadir di Masjid Al-Aqsa itu ada di atas. Dia sudah santai-santai. Dia teriak-teriak. Bu, ibu, kenal saya nggak? Si ibu di surga ngelihat, kamu siapa? Lihat wajah saya, Bu. Ibu kan yang selalu duduk di Masjid Al-Aqsa kalau lagi kajian tuh. Oh iya, memang saya. Kamu siapa? Bu, coba lihatin wajah saya, Bu. Lihat wajah saya. Oh iya, kamu juga di sana ya? Iya. Saya kenal ibu. Oh iya, saya kenal kamu. Masya Allah, kita satu majelis, Bu. Kita satu tempat, Bun. Masya Allah, apa yang dilakukan? Kata-kata yang sangat indah, yang luar biasa. Bunda, kata ibu ini, Bu, tolong angkat aku dari tempat ini, tempat kesulitan. Karena kita berada di tempat yang sama, majelis yang sama,
saling mencintai karena Allah, Masya Allah, maka jika ibu mencintai saya karena Allah dan saya sudah mencintai ibu karena Allah, angkatlah dari kesulitan ini. Tanpa ragu, ya Allah, dia adalah temanku dan dia seperjuanganku dalam majlis yang sama. Hari ini sempurnakan nikmatku di sorga dengan cara hadirnya dia seperti dia telah hadir bersamaku di majlis taklim yang sama. Engkau telah hadirkan dia bersamaku di tempat yang sama, maka aku pun mohon tempatkan aku bersamanya di tempat yang sama hari ini. Angkat. Masya Allah. Satu tempat yang sama itu zumara. Jadi kalau sudah saling mencintai karena Allah ataupun ini rizki, pastikan rizki itu bukan hanya bermanfaat di dunia tapi sampai di akhirat. Berarti teman itu rizki apa bukan? Rizki. Nah segitu dulu itu ya. Kita masuk sekarang ketiganya. Banyak rizki itu. Kalau urusan tentang masalah harta gitu ya. Masalah materi itu tenang bunda. Karena tadi saya bacakan dalam ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang namanya makhluk sekecil apapun di dunia ini, ya kecuali rizkinya dari Allah. Tenang bunda, nggak bakalan ada yang ngambil rizki kita ini. Rizkinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Tenang. Bahkan bunda, ini gambaran bunda, saya sampaikan. Andai ada orang menolak rizki, nggak mau rizki, tapi Allah sudah tentukan rizkinya untuk dapat. Walaupun dia pergi menolak rizki, pastikan rizki itu akan datang. Seperti orang menolak kematian, kematian itu pasti datang kalau sudah waktunya. Bisa dipahami bunda? Jadi rizki itu pasti akan datang kepada orang yang memang Allah tentukan rizkinya untuk didapatkan. Seperti halnya orang kalau Allah sudah tentukan dia akan wafat tanggal berapa, tetap wafatnya itu akan datang. Walaupun dia pergi kemana untuk menghindari rizki, tapi kalau rizkinya sudah datang, datang. Kalaupun dia menolak. Subhanallah. Ada satu cerita. Ceritanya begini bunda. Ketika mendengar kata-kata ini hadis bunda. Iya. Kalau ada orang menolak rizki seperti menolak kematian, ulangi lagi. Coba kalau misalnya gini. Ini kan ada berapa pintu nih masjid ini. Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Taruhlah 4 pintu. Terus dibilang dengan mengatakan. Ada malaikatul maut di pintu sebelah kanan saya. Dan sebelah ini ada malaikatul maut nunggu. Silahkan jamaah kalau mau pulang lewat pintu. Di sini ada malaikatul maut. Ibu mau lewat pintu mana? Mau lewat pintu mana? Yang ada malaikatul mautnya ya. Ibu lihat sini. Nah itulah dia. Iya. Karena apa? Jika kita tuh nggak ada ingin mencari kematian itu ya. Ini saya kasih contoh saja. Ada salah satu pintu di masjid ini malaikatul maut nunggu di sana. Kita akan menghindar. Nah Rasulullah mengatakan. Jika Anda menghindari rizki seperti menghindari malaikatul maut. Maka rizki itu akan datang kepada Anda. Seperti hanya malaikatul maut pun pasti akan datang menjumpaimu. Bisa dipahami itu ya? Rizki itu ditentukan. Nah mendengar hadis ini ada orang mikir. Masa iya sih rizki ini akan datang walaupun saya kabur menghindari rizki. Meragukan terhadap hadis itu. Lalu dia bilang gini. Ini cerita bunda ya. Tapi dari salafus saleh. Dia niat. Nawaitu menghindari rizki. Oh. Jadi dia niat untuk menghindari apa? Rizki. Apa yang dia lakukan? Dia berniat untuk menghindari rizki. Apa yang dia lakukan? Gimana caranya menghindari rizki ya? Gampang. Caranya adalah pergi ke hutan. Sembunyi dalam goa. Lalu dia diam aja. Ingin meyakinkan kalau memang itu rizki yang telah Allah tentukan akan datang kepada aku. Dan setiap orang hidup itu pasti ada rizkinya. Saya akan diam di sini. Benar gak rizki itu akan datang? Saya diam. Sehari udah lapar pun. Dia mengatakan, alah, gimana kata Rasul rizki itu akan datang? Saya diam aja. Kan udah niat nawaitu menghindarkan apa? Rizki diam di goa itu. Tiba-tiba ada rombongan musafir. Di depannya mungkin sekitar jarak 10 meter gak terlalu jauh. Tapi dia akan di goa. Tertutup dengan dedaunan. Dia buka makanan, dia bongkar makanan, dia masak di situ. Wanginya luar biasa.
bikin bakar kambing atau apa semuanya di situ. Tapi dia mengatakan, saya menghindari rizki, diem aja. Nggak apa-apa, diem aja. Sampai makan pulang. Setelah pulang, dia ngelihat. Ternyata ada yang ketinggalan satu nampah. Dan di situ isinya begitu dibuka, daging semuanya. Dia bilang, enggak. Niat menghindari rizki, masuk lagi ke dalam dia. Masuk dah, diem aja. Ternyata ada perampok lewat situ. Begitu perampok lewat sana, wah apa ini? Wah ini makanan masih matang nih, masih panas. Coba dibuka, wah daging. Di situ juga ada rotinya. Wah ini makan sama-sama. Ini nikmat. Ayo kita makan. Begitu mau makan, ada bilang salah satu, jangan dimakan dulu. Kenapa? Siapa tahu ini perangkap. Perangkap yang mana orang ingin meracuni kita. Dia sengaja naruh makanan di situ, sebenarnya udah kasih racun. Coba cek di sekeliling kita, pasti ada orangnya lagi sembunyi. Coba cek. Dicek sama perampok itu, ketahuan ada orang lagi dia gua itu. Ini orangnya ditarik-tarik Tuan. Ini orangnya. Dia bilang, kenapa? Ketahuan kamu bikin racun buat saya ya. Ini pasti kamu yang nyiapin mal. Bukan, tadi ada yang lewat ke sini. Orang saya alah jangan bohong. Ayo makan, nggak mau. Pegangin, dipegangin orang itu. Disumpelin makanannya. Masuk. Orang itu bilang, nggak mau, makan. Baru dia mengatakan, sadaqah Rasulullah. Bener kata Rasul ya. Kalau memang udah rizkinya, nggak mau juga dikasih. Sampai masuk ke mulut. Nah urusan rizki bunda, itu pasti Allah berikan. Nggak usah khawatir. Tapi ini adalah pembuktian kalau memang sudah rizkinya, Allah akan kasih walaupun dia nolak. Bagaimana orang itu berlari agar tidak mati, tapi kalau sudah datang kematian itu tiba, nggak ada bisa menghindar. Sama, rizki pun kalau memang Allah sudah tentukan, Allah akan kasih walaupun dia menghindar. Bisa dipahami bunda? Terus buat kita semua apa? Pegangan untuk hadis ini bukan berarti kita ke hutan sembunyi, bukan bunda. Ingin membuktikan kalau rizki itu siapa yang ngatur? Allah. Tapi kita sebagai manusia yang normal gitu ya, dalam artian punya iman, punya ilmu, maka punten usaha untuk meraihnya. Rezeki sudah disiapkan, lalu kita ambil menjemputnya untuk mengambilnya. Dan itulah usaha yang ada. Sekecil apapun usaha itu, Allah akan hargai. Maka ada kata-kata, Allah akan melihat keinginan seseorang. Bukan kemampuan seseorang. Mampu kalau tidak ingin gak dapat bunda. Walaupun usaha itu, cuma gitu usahanya. Tapi kalau memang itu sudah rizkinya, usaha sekecil itu bisa dapat. Bisa. Ini contoh lagi, ada cerita ini. Ini cerita santri kalau ini bunda. Ceritanya gini. Dia mengatakan, saya kebalikan dari yang tadi. Dia ngomong gini. Dia bilang, saya mendengar hadis yang tadi, yang cerita tadi itu ya. Cerita tadi itu yang sembunyi gitu. Dia mau praktekin. Saya mau diem aja lah. Gak bakalan usaha orang tadi juga tuh dapat apa? Dapat rezeki. Dia diem, langsung disumpelin, akhirnya makan. Saya mau coba sekarang ini. Gak bakalan usaha. Teman-temannya, usahalah. Kenapa? Itu cerita yang tadi disampaikan dia hanya untuk meyakini kalau rezeki itu Allah yang atur. Tapi baiknya kita untuk apa? Usaha. Enggak, saya mau ikutin yang tadi itu. Akhirnya apa? Habis sholat isya di pesantren ada undangan dari masyarakat, undangan untuk syukuran. Berarti kalau masyarakat mengundang syukuran, itu ada makan nggak kira-kira itu? Ada makan, senang tuh kalau santri ada syukuran tuh senang. Tiba-tiba ayo makan, ada syukuran. Santri itu bilang, enggak, kalau memang itu rizki datang ke memang punya saya enggak kesana juga dapat lah. Malah saya akan sembunyi, enggak bakalan keluar. Tadi cerita aja dikasih makan. Akhirnya kalau di pesantren itu kan habis kajian atau itu karpet itu digulung bunda. Terus taruh di pojok. Nah dia di balik karpet itu udah di pojok diam aja. Nggak apa-apa lapar diam. Qadarullah. Ternyata saat santrinya pada kesana,
itu ada musafir, dalam artian datang ke masjid itu hanya numpang makan dan dia bawa makanan di luar masjid. Waduh, kok santrinya sepi ya? Padahal ini udah bawa makanan banyak nih. Ya udah nggak apa-apa lah. Tadinya mau makan di sini ngajak santri, santrinya apalagi nggak ada. Ya udah kita makan di sini aja. Hanya makan musafir itu berapa? 3 orang atau 4 dibuka gini. Aduh, nggak ada santri sama sekali ya. Padahal ada santri nggak di situ? Di mana santrinya? Di balik karpet. Ngelihat, aduh ada makanan ini. Dia diem aja dalam hatinya. Tuh kan bener kan? Nggak pergi ke sana juga, makan mah datang. Tapi dia mikir, kok gimana caranya biar dia tahu ada saya di sini ya? Bisa dipahami nggak bunda? Akhirnya dia gini, gitu kan? Akhirnya lagi makan itu, kok ada yang coba cek baik, cek, dicek. Ada orang, ayo makan. Dalam hatinya, tuh kan memang rezeki malah kemana? Salah nih teman-teman semuanya. Makan, habis makan, selesai. Paginya kumpul teman-temannya. Makan tuh kemarin enak banget di acara syukuran bla bla bla. Tahu nggak? Aku juga makan. Gimana? Cerita. Memang kalau rezeki mah kita diam aja, rezeki itu datang nggak kemana walaupun tanpa usaha. Gitu kan? Walaupun tanpa usaha. Gimana ceritanya? Bla 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 ceritain. Terus orang itu bisa tahu kamu ada di sana gimana? Ya saya gini. Gitu. Lalu punten teman-teman. Nah, itu usahamu. Iya. Itu bagian daripada usahamu. Bisa dipahami loh bunda? Coba kalau nggak itu nggak bakal tahu. Nah itu usaha. Bayangin cuma aja dapat makanan. Siapa yang kasih rezeki? Allah, tapi ingin menunjukkan usaha sekecil apapun. Usaha bunda. Bisa dipahami itu ya. Jadi konsep yang pertama untuk dalam syariat ini, nggak usah repot-repot dalam artian pengen itu, pengen ini, pengen itu. Yang harus dipikirkan itu bagaimana cara benar-benar rezeki manfaat juga di akhirat. Kalau untuk urusan dunia, selagi kita masih bernafas, bernyawa, rezeki itu Allah berikan, Allah atur. Walaupun menolak daripada, Allah akan kejar untuk mendapatkan rezekinya. Yang keduanya bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Masya Allah, usaha sekecil apapun sampai cuma aham-aham aja dapat makanan. Saya dipahami itu ya? Punten, saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk dipegang baik-baik. Terus, saya ingin mendapatkan rizki. Iya. Ada kalau dalam syariat, rizki itu ada yang namanya barokah. Gitu kan? Nah berkah itu apa? Berkah. Apa? Tahu berkah? Mudah-mudahan rizkinya berkah. Kadang-kadang kita mengatakan mudah-mudahan rizkinya berkah. Berarti apa? Ilmunya berkah, temannya berkah, pasangan hidupnya berkah. Karena rizki itu kan banyak tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar punten materi saja. Begitu mengatakan mudah-mudahan rizkinya berkah. Berkah itu apa bunda? Berkah, berkah. Apa berkah? Itu kalau ada habis tahlilan dapat itu tuh. Oh bukan, itu mah berkat itu mah ya, bukan. Berkat itu mah. Berkah tuh bunda, berkah artinya apa? Berkah itu artinya adalah kebaikan yang berlimpah tanpa terputus. Itu berkah. Masya Allah. Kebaikan berlimpah, menggulung berlimpah itu terus berlimpah. Tanpa putus. Kebaikan yang bertambah, berlimpah tanpa putus. Itu berkah. Masya Allah. Keberkahan itu didapatkan. Jadi apa berkah? Berkah itu kebaikan yang selalu bertambah dan berlimpah tanpa putus. Itu berkah. Apakah rizki bisa begitu? Bisa. Maka dalam syariat Islam untuk mencari rizki bukan hanya sekedar jumlahnya berapa, tapi berkahnya dicari. Itu didapatkan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rizki berkah ini? Masya Allah. Kan ada tadi manfaat sampai akhirat. Tapi ini bisa berkah. Orangnya sudah tidak ada, tapi rizkinya masih terus menggulung berkah itu. Bisa dipahami bunda? Seperti misalnya punten. Apa cara-caranya? Satu, punten. Kalau untuk mendapatkan rizki berkah. Satu. Tadi kan ada usahanya ya di itunya. Tapi kalau mata rizki yang berkah itu apa? Masya Allah. Rizki yang dicari diniatkan karena ibadah. Karena ibadah. Ya Allah. Saya mencari rizki ini memang niatnya ibadah. Niatkan untuk ibadah. Semuanya. Karena segala sesuatu. Al-Quran tegas mengatakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa.
illa liya'budun. Tahu nggak bunda, suami bunda yang mencari nafkah itu sedang ibadah. Takut lupa, sampaikan, Pak, niatkan ibadah ya. Emang ibadah itu kita tahu cuma sholat, puasa, haji. Bukan itu saja. Segala sesuatu itu ibadah. Termasuk mencari rezeki itu ibadah. Ibadah. Ibu jualan online itu ibadah. Niatkan ibadah. Bismillah. Makanya kalau posting bismillah. Kalau ada yang nanya tolong jawab. Iya. Tahu PHP? Apa PHP itu? Kan suka nanya di barangnya ternyata nggak dapat gitu ya. Kan Umi Nyemak itu jualan pakai online gitu kan. Wah, barang-barang terus. Tiba-tiba itu ada yang dijawab, semua yang nanya jawab aja jawab gitu ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, nggak ada yang jadi. Iya. Lalu saya bilang, ini PHP ya? Iya PHP, apa? Pahala hasil pertanyaan katanya. Oh iya ya, jadi PHP-nya pahala hasil pertanyaan. Ya kenapa? Dia nanya dijawab, dia nanya jawab. Ternyata les hilang, les apa? Hilang gitu, les hilang. Ini nggak tanya lagi. Ya udah mau ditanya lagi juga, ya udah nggak ada lagi. Ya gimana lagi? Itu udah dapat pahala bunda. Kalau seperti itu, mencari rizki itu niatkan untuk ibadah. Itu sudah dapat pahala dan itu sudah berkah. Bisa jadi dia nggak jadi, tapi dengan hasil kita ini menjawab, dengan hasil kita menerima terhadap apa yang memang terjadi, tahu bunda, bisa jadi dengan hal yang seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak jadi sehat, bunda jadi tenang. Senyumin aja, santai. Kenapa? Karena sudah ditentukan bunda, sudah ditentukan semuanya. Asal usaha. Jadi yang pertama, tolong niatkan apa? Ibadah. Niatkan ibadah bunda. Suami cari nafkah, ingatkan. Bapak ini sedang ibadah ya Pak ya. Dan ibadah itu sesuaikan dengan waktu, juga sesuaikan dengan apa namanya ya. Kalau dibilang ya skillnya. Makanya dalam Al-Quran, kullu ya'mal ala syakilati. Mungkin skill itu dalam bahasa, awalnya bahasa Arab tuh skill gitu. Ala syakilati, syakilah itu dalam bentuk gini. Punten kalau saya tanya. Kalau waktunya mau sholat sunnah di waktu jam 7, 8, 9, 10, 11 itu sholat sunnah apa namanya? Duha. Kan waktunya duha gitu ya. Kalau misalnya jam 3, jam 4 itu bagusnya apa? Waktunya tahajud gitu kan. Nggak ada tahajud sekarang. Waktunya duha sekarang. Kalau jam 3, jam 4 itu waktunya apa? Tahajud gitu kan. Kalau Zulhijjah itu adalah haji sama kurban. Itu kan ada waktu-waktunya kan. Kalau dokter ya ibadahnya ngobatin orang. Iya. Semua itu bisa dijadikan ibadah tergantung sebagai sesuai skillnya. Nah punten. Kalau suami ibadah terhebatnya apa? Bunda. Ibadah terhebat suami itu ada mencari nafkah. Ibadah terhebat suami, wujud suami ya cari nafkah. Itu ibadah terhebatnya suami itu mencari nafkah. Iya, itu gambarannya. Maka kabarkan, kadang dapat kadang tidak. Jawab dengan mengatakan bahwa agar kita ini tenang, bahwa mencari nafkah itu sedang apa? Ibadah. Dapat atau tidak dapat, dalam artian ibadah mah tetap jadi. Jadi tolong, kalau mengatakan bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki yang berkah ini, ya jawabannya adalah niatkan ibadah. Kalau sudah niat ibadah, pasti dia akan mencari tempat yang halal. Tempat yang halal. Alhamdulillah saya niat ibadah, tapi saya ibadah untuk niat atau cari nafkah untuk ibadah. Makanya saya kerja. Kerja jadi mana? Kerjanya itu masukin minuman khamr ke botol. Itu ya niat ibadah tapi kerjanya di tempat yang tidak baik. Berarti apa? Nggak dapat bunda. Niatkan ibadah pertama, kedua kerja di tempat yang halal. Kerja di tempat yang halal bunda. Yang ketiga, punten, agar berkah ini untuk menjadikan rezekinya. Karena kita bukan hanya di dunia saja. Pertama, niatkan ibadah. Yang kedua, di tempat yang halal. Yang ketiga, punten. Yang ketiga, dengan cara yang halal. Tempatnya halal, tapi caranya tidak halal. Caranya tidak halal. Bisa jadi. Tempat saya kerja misalnya di tempat konveksi. Halal nggak itu tempatnya? Halal. Tapi dengan cara, mungkin nggak dengan cara yang tidak halal? Padahal di tempat halal dia kerja. Mungkin nggak itu? Mungkin.
contoh. Punten ya, ini hanya sekedar ya ngobrol aja gitu Bunda. Ini pernah kejadian. Ketika kita datang untuk beli buah-buahan, kita milih. Mangga ini kan kita pilih ya kan. Bunda kalau beli mangga pilih nggak kira-kira ya? Milih, taruh sini, ini bagus taruh sini. Bang, ini kira-kira 2 kilo cukup nggak? Oke, itu dia timbang. Entah gimana ceritanya Bunda. Begitu datang ke rumah, itu mangga emang 2 kilo, tapi bukan yang saya pilih itu Bunda. Bisa dipahami nggak Bunda? Begitu dikupas, saya kan hafal satu-satu wujudnya gitu, cuma 2 kilo, kan paling berapa biji. Saya perasaan nggak milih ini, nggak milih ini. Ternyata begitu saya bicarakan, ini kok bisa begini? Oh, jadi dia sudah punya stok di sini untuk 1 kilo, 2 kilo. Begitu kan ditaruh ke bawah tuh diikat. Narikin yang ini. Bisa dipahami nggak tuh Bunda? Ngeri itu. Coba jualan buah halal apa enggak? Caranya kadang jadi haram. Menipu itu artinya. Iya. Ini tidak ada tipuan. Satu yang ingin saya sampaikan caranya. Yang pertama niatkan ibadah. Yang kedua punten niatkan ibadah. Tempat yang halal. Cara yang halal. Itu penting Bunda. Yang ketiga, yang keberapa nih? 4. Untuk mendapatkan rezeki yang halal. Yang keempat, punten jangan melalaikan kewajiban. Jangan melalaikan kewajiban. Jualan buah-buahan halal, caranya halal, baik, tidak menipu. Ketiga, waktu Jumatan Bunda. Waktu sholat sholat. Ini kadang-kadang tempatnya mah halal, caranya halal, tapi waktu sholat nggak sholat. Waktu Jumatan nggak Jumatan. Kira-kira bagaimana? Nggak ada keberkahan di situ Bunda. Nggak ada keberkahan. Ini saya perumpamakan yang seperti, tapi ibu bisa menggambarkan. Oh, saya di kantor, berarti harus di kantor yang halal. Caranya harus yang halal. Kantor itu jangan bentrok ataupun jangan melalaikan ibadah karyawan. Itu untuk halal tuh. Masya Allah. Semua yang namanya mencari rezeki, satu, niatkan ibadah. Yang kedua, di tempat yang halal. Yang ketiga, dengan cara yang halal, yang baik, ma'ruf. Yang keempat, jangan melalaikan kewajiban. Karena berapa banyak orang yang bekerja tapi punten ya, nggak boleh berhijab misalnya. Iya. Terus apa lagi? Waktu sholatnya nggak ada misalnya. Untuk laki-laki waktu Jumatan nggak boleh misalnya. Nah itu tidak bisa Bunda. Iya. Nah setelah dapat, baru 4 tadi ya? Ada 70 semua Bunda. Enggak. Udah kaget aja. Nah punten, yang selanjutnya, ulangi lagi biar sama-sama. 1, niatkan ibadah. Yang kedua, di tempat yang halal, yang baik gitu. Caranya yang halal, yang baik. Yang keempat, tidak melalaikan ibadah. Nah ini, begitu dapat, insya Allah ini halal Bunda. Karena dilakukan di tempat yang tadi 4 ini poinnya. Yang keempat ini, yang kelima ini begitu dapat kan rizkinya nih. Ya, maka tolong dikeluarkan di tempat yang baik, yang halal. Itu dia. Keluarkan di tempat yang halal. Kemana rizki ini dikeluarkan? Itulah konsepnya. Kalau seandainya namanya rizki begitu dapat, ini 4 nih dapat nih. 1, niatkan ibadah, tempat yang halal, cara halal, ya, tidak menjauhkan daripada kewajiban kepada Allah. Dapat nih, ternyata dikeluarkan di tempat yang tidak baik, tidak manfaat itu rizki. Diberikan kepada Masya Allah suami istri, kepada suami, Masya Allah itu adalah halal. Berarti ada keberkahan. Dan punten ya, keberkahan yang terhebat dalam memberikan nafkah ketika didapatkan untuk keluarga. Ulangi lagi Bunda. Ulangi lagi. Keberkahan, kebaikan yang berlimpah dan tanpa putus saat rizki itu diserahkan kepada siapa? Keluarga. Suami, istri, suami, anak-anak. Ada lebihnya dan mampu untuk memberikan baik kepada orang tua. Dan ingat, itu juga kewajiban untuk kita. Masya Allah, berkah rizki itu. Iya, berkah rizki itu. Kalimatnya, bisa dipahami itu ya? Berkah rizki itu. Jangan pernah ketika mendapatkan rizki yang halal, tapi tidak diberikan kepada yang baik. Caranya bagaimana? Kalau dikatakan di tempat yang halal, berkah. Tapi kan di tempat yang halal tuh banyak. Apa ya?
Fokuskan pertama kali itu siapa? Keluarga. Ini gambarannya. Suami ke istri. Istri, suami. Gambaran di situ. Terus kalau mengatakan, apakah saya harus suami itu mengatur uang saya atau saya diatur, atau suami mengatur uang saya atau saya mengatur uang suami, gitu kan kadang-kadang atau dalam keluarga seperti itu. Silakan aja itu mau musyawarahkan seperti apa. Bapak perlu berapa, ibu perlu berapa, tabungannya berapa, silakan. Itu gambarannya. Subhanallah, itu untuk dipegang baik-baik. Nah, itulah keberkahan di dalam rumah tangga dalam masalah urusan rizki. Kira-kira apa yang ibu bapak bisa bayangkan? Ingat ya, kalau dikatakan rizki itu bukan hanya sekedar uang. Iya, tapi ternyata ada lebih hebat daripada itu. Dan ingat, subhanallah, kalau sudah rizki halal, ini ikhtitamnya yang saya sampaikan, kalau sudah dapat rizki yang halal digambarkan tadi, makanan halal, itulah terjalinnya keluarga sakinah. Banyaknya keluarga jadi berantakan, punten. Banyaknya keluarga jadi berantakan, akhlaknya tidak baik, akhlaknya jadi mislek. Mislek itu apa ya? Belok gitu ya. Padahal tadinya baik, gara-gara apa? Gara-gara makanan yang tidak halal masuk dalam perut keluarganya. Ibu yang tadi nikmat sholat, yang tadi nikmat baca Quran, nikmat tahajud. Bapak yang tadi nikmat baca Quran, nikmat. Kok sekarang nggak ada lagi ya? Kemana kenikmatan itu? Cek. Jangan-jangan ada makanan yang tidak baik dalam tubuh ini. Karena ketika ada rizki ataupun makanan yang tidak baik, efeknya kepada punten, kenikmatan ibadah hilang. Ulangi lagi. Nikmat yang terbesar itu adalah ketika bisa merasakan nikmat ibadah. Itu nikmat terbesar. Berarti bencana terbesar itu adalah saat dicabut nikmat ibadah. Apa penyebab nikmat ibadah hilang? Karena ada makanan atau dikatakan rizki yang tidak halal. Kenapa tidak halal? Cek di 4 tadi. Kenapa tidak halal? Cek niatnya karena apa? Di mana lokasi tempatnya? Bagaimana caranya? Lalu apakah melalaikan kewajiban dirinya sebagai hamba? Kalau ini ditabrak semuanya, bisa jadi makanan ini tidak membawa keberkahan, justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kalau ada konsep mengatakan kenapa harus berbicara tentang rizki halal? Karena ini adalah dasar untuk menjadikan keluarga sakinah. Makanya dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau bunda bertanya, dari mana saya harus menjaganya? Jawabannya, makanan. Jawabannya adalah rizki yang didapatkan. Mulailah dari situ, maka semua akan terjalin dengan baik. Jadi kalau mengatakan berbicara tentang konsep rizki dalam Islam itu apa? Kenapa harus dibahas? Karena itu konsep daripada keluarga sakinah. Iya, karena keluarga baik-baik saja, anak akan baik-baik saja ketika yang dimasukkannya itu adalah yang baik-baik. Bisa dipahami sampai di sini bunda? Wallahu a'lam bissawab. Silahkan. Jika ada kesempatan mungkin ada disampaikan, ditanyakan. Mangga, Allah barik fiik. Syukron jazilan Ustadz Abi Maki. Ya, materi yang sangat mencerahkan. Jadi rizki yang terindah, terhebat adalah iman, ilmu, amal soleh, dan ketenangan hati. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami kasih kesempatan untuk 2 penanya terlebih dahulu. Dan jangan lupa bahwa pertanyaan harus to the point. Kemudian sebutkan nama dan asal dari mana. Silakan bagi bapak atau ibu, kami persilahkan. Ibu yang kerudung hijau di belakang dan ibu yang kerudung krem. Yang depan dulu ibu ya, sebentar ibu. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi dari SD Sinar Cendekia. Iya, Ustadz, saya mau bertanya, kalau Allah itu kan tadi Ustadz sudah jelaskan, Allah itu sudah menetapkan rezekinya untuk manusia.
apakah ada pengaruh jika usaha yang dilakukan manusia itu lebih gigih untuk menambah rezekinya? Atau mereka yang sudah berusaha pun tetap mendapatkan rezeki sesuai yang sudah diatur Allah sebelumnya? Apa tipsnya supaya kita bisa menambah rezeki kita dalam keberkahan ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Esti dari Jombang sini. Saya mau bertanya, kan kalau jika kita nih diberikan ujian kesempitan gitu Ustaz, kemudian sudah ikhtiar usaha namun belum memberikan hasil, apakah jika kita minta tolong ke orang lain bantuan, apakah itu juga berupa ikhtiar? Atau cukup kita dengan tetap berdoa dan ikhtiar dan menyerahkan hasil kepada Allah tanpa minta bantuan orang? Iya. Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Izin. Silakan. Ya. Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa semuanya. Luar biasa. Iya. Kayaknya ini pertanyaannya udah disiapkan beberapa tahun yang lalu. Iya. Pertama Bunda, ada di dalam hadis qudsi dengan mengatakan, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kalian untuk ibadah, maka jangan main-main di hidup ini. Wa qasamtu rizquka fala tat'ab. Dan aku telah bagikan rizkimu, jangan susah payah. Kata-kata susah payah itu artinya adalah kalau sedang waktu ibadah, ibadahlah. Berapa banyak orang yang waktu ibadah ditabrak karena urusan sedang mencari nafkah. Punten, saya pernah menyaksikan di bulan Ramadan, punten ya, orang yang sedang bekerja dalam bangunan di siang hari, terik matahari di bulan Ramadan, mereka minum, mereka makan. Lalu kami tanya, kenapa makan, kenapa minum? Jawabannya simple. Puasa ibadah, cari rezeki juga ibadah katanya. Nah, berarti belum sampai pengetahuan yang sesungguhnya bagaimana. Oh itu, tidak perlu dimarahi karena belum paham. Jangankan jawaban itu, Rasulullah aja ketika datang ke Taif dilempari kan? Dihina kan? Kenapa? Belum ngerti, belum paham. Jadi tolong tanamkan cinta dulu kepada orang yang melakukan kekeliruan itu. Iya, bisa jadi belum tahu. Nah kita lanjutkan. Setelah itu apa? Wa qasamtu rizquka fala tat'ab. Aku bagikan rizki ini jangan susah payah. Maksud susah payah itu bukan tidak boleh usaha. Tapi apa? Waktu ibadah, waktu cari rizki. Dan ada kata-kata, Masya Allah. Ini saya terjemahkan langsung dengan mengatakan, Idza radita bima, tadinya mau diterjemahin. Udah, langsung aja. Dengan idza radita bima qasamtu ana, ya, ariyata qalbaka wa jasadak. Jika engkau ridha dengan apa yang aku berikan, maka hatimu akan tenang, jiwamu akan nyaman. Arihta qalbaka wa jasadak. Wa idza ma radita bima qasamtuhu ana. Tapi jika engkau tidak ridho dengan apa yang aku berikan, lihat ini nanti kita garis bawahi ya, maka raqadta fil barri raqdal wahsya. Anda akan berlari di dunia ini lelah, capek seperti dikejar-kejar binatang buas. Makanya orang yang pikirannya selalu kurang dalam urusan dunia, itu capek hidupnya. Kalau dalam Al-Quran, intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Orang yang dikejar dunia, punten bahasanya. Ini Quran mengatakan, itu seperti anjing yang lidahnya selalu menjulur keluar. Ada nggak anjing yang diingkem? Anjing lagi capek, lidahnya keluar. Anjing lagi santai, lidahnya. Itulah orang yang selalu memikirkan dunia. Lalu pertanyaannya, tapi kalau kita usaha seusaha mungkin, Allah telah tentukan rizki itu, ya, apakah akan bertambah atau tidak? Jawaban pertama, Allah akan berikan rizki sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Tapi usaha itu pun sudah dalam takdir Allah. Dan rizki pun sudah takdir Allah. Itu jawaban pertama, ya. Ada orang usahanya kencang, memang sudah Allah takdirkan. Allah sudah kasih, apa namanya? Sudah dikasih rizki. Rizki apa? Semangat. Rizki apa? Keinginan. Rizki apa? Kemampuan. Itu rizkinya di situ. Makanya dia semangat.
Akhirnya rizkinya sesuai dengan apa yang Allah berikan, sesuai dengan keinginan dia. Maka ada pernah dengar jawaban gini, man jadda wajada, gitu kan? Qadarullah, dia usaha dahsyat, ternyata rizkinya tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin nggak begitu? Mungkin kan? Kalau sudah dikatakan ini kan takdir dari Allah dan ingin digambarkan simple kata-katanya, karena niatnya untuk ibadah, dia akan mengatakan usaha saya ini sudah masuk dalam ibadah. Rizki yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, ini keberkahan adanya di sini. Karena yang sedang dicari oleh orang-orang mukminin mukminat bukan hanya banyak, tapi yang dicari adalah berkah. Bisa jadi, pokoknya harus dapat untung 10 juta. Dapat untung 10 juta. Begitu 10 juta, bocor rumah. Begitu 10 juta, waduh, ternyata mobil disenggol. Betul dapat 10 juta, waduh, ternyata kulkas rusak. Aduh, 10 juta, ini sakit. Habis semuanya, sisa 1 juta. Capek iya, dapat uang iya, 9 juta melayang. Ternyata pokoknya harus 10 juta, 10 juta. Dapat 5 juta. Kecewa gak kira-kira? Alhamdulillah, katakan alhamdulillah, ini yang berkahnya. Pulang ke rumah aman, mobil nggak disenggol, anak nggak sakit, nyaman, malah jadi lebih berapa? 4 juta. Karena dalam urusan rizki, berkah itu yang dicari. Bukan sekedar banyaknya, tapi yang dicari adalah berkah. Bisa dipahami itu ya? Ini jawaban yang dari pertanyaan pertama. Yang kedua, subhanallah, gimana kalau minta tolong sama orang? Itu bagian daripada apa namanya? Usaha ikhtiar apa bukan? Iya, tapi jangan bertawakal kepada orang tersebut. Ingat. Wah, kalau sama dia mah langsung beres urusannya, kecewa. Kenapa? Tawakal kepada makhluk siap-siap dikecewakan. Contoh, punten saya gambarkan. Saya sampaikan, tolong Bunda jawab dengan santai dan jawab dengan hati nurani, ya. Ketika ibunya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyimpan Nabi Musa di tabut itu, di kotak atau di sunduk atau namanya di keranjang gitu ya, dibuat. Hei Ibu Musa, buatlah keranjang, lalu simpan Musa di sana, lalu simpan atau alirkan di Sungai Nil. Itu ibunya Nabi Musa membuat keranjang itu asal-asalan apa enggak? Wah, dibuat rapi, air bagaimana tidak rembes, panas biar tidak kena, ditutupin rapat, nggak terjungkil, apa seimbang, pokoknya bagus, air nggak rembes, seru seimbang, terus tertutup. Masukinlah Nabi Musa di keranjang itu, dilepaskan. Apakah ibunya Nabi Musa mengatakan gini? Tenang, keranjangnya keranjang paling bagus. Keranjangnya nggak rembes, tenang. Keranjangnya seimbang, tenang. Keranjangnya tertutup rapat, tenang. Apakah ibunya Nabi Musa mempercayakan kepada keranjang yang telah dibuatnya atau percaya kepada Allah? Allah. Tapi walaupun percaya kepada Allah, nggak asal-asalan. Nggak apa-apa asal bikin keranjang, kan Allah yang jaga. Nggak juga gitu. Ibunya Nabi Musa membuat keranjang sebaik mungkin. Bisa dipahami Bunda? Tapi setelah jadi tetap tawakalnya kepada Allah. Bunda minta bantuan kepada teman, kepada sahabat, silahkan. Tapi tawakalnya kepada Allah. Yang keliru minta bantuan kepada manusia, tawakalnya kepada manusia, itu yang salah. Tapi minta bantuan kepada manusia, tawakalnya kepada Allah. Ini bagian ikhtiar. Nanya sama teman, sama minta bantuan sana. Iya, tapi tawakalnya kepada Allah. Luar biasa. Itu gambarannya Bunda. Terima kasih. Silakan jika ada lagi. Untuk selanjutnya, apakah ada 2 penanya lagi? Bapak-bapak mungkin? Ada pertanyaan? Sebelah sini ada Mbak. Baik. Ibu yang kerudung biru sama yang di belakang. Oh baik. Oh yang merah, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana kita mencari keberkahan, mencari rezeki bagi seorang single parents gitu ya Pak, yang suaminya telah berpulang ke rahmatullah. Apakah minta apa Pak sarannya atau
masukan dari Pak Ustadz gimana kita mencari keberkahan rezeki itu di tengah keterbatasan mungkin waktu ya Pak, antara mungkin mengurus anak tuh sambil mencari rezeki. Jadi jangan sampai kita melantarkan anak mungkin itu Pak untuk mencari rezeki. Jadi minta bagaimana caranya mencari keberkahan dalam bagi seorang single parents. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Silahkan, ada lagi, mangga. Sudah ada. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nah, saya Umi mau nanya, jalan keluar dari pekerjaan jadi security. Kalau orang salat Jumat dia enggak, terus salat Id juga enggak. Supaya tetap kerja di situ, jalan keluarnya gimana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, silakan Ustaz. Jazakillah khair. Pertama, tadi yang disampaikan dengan pertanyaan, apa tadi yang pertama itu? Single parent. Single parent, Masya Allah, luar biasa. Sengaja saya tanya lagi biar ibu bapak langsung takut lupa dengan pertanyaan, bagaimana tentang single parent? Suaminya tidak ada, atau sudah wafat. Iya. Berarti saya ingin sampaikan dulu nih, hebatnya perempuan gitu ya. Sampai Rasulullah katakan perempuan itu tercipta dari tulang rusuk paling atas. Ini tulang rusuk paling keras. Kenapa? Karena sebenarnya keinginan perempuan itu paling keras daripada laki-laki. Keteguhannya, kekuatannya. Karena terbukti, bukan dilarang ya. Bukan dilarang, karena terbukti. Ketika ada seorang suami istri, lalu suaminya wafat, istri itu bisa menjadi peranan yang luar biasa single parent. Menjaga anak, mencari nafkah, luar biasa. Itulah wanita, sampai bisa membesarkan anak-anaknya. Ada gitu banyak. Kami banyak teman-teman yang dibesarkan oleh ibunya. Sampai luar biasa. Iya. Tapi ketika ada yang istrinya wafat, suaminya susah untuk membesarkan anaknya dalam keadaan kesendirian. Jadi kalau suaminya wafat, istri siap untuk menjadi peranannya. Tapi begitu istrinya wafat, suaminya nikah lagi sih. Ya udah terserah Bu jawabannya ya, terserah Bunda. Ya. Tapi langsung begitu nikah lagi. Nggak buat. Tapi ini lihat membuktikan perempuan. Sehingga perempuan itu bisa menjadikan peran ayah komplit. Masya Allah, itu hebatnya. Maka dikatakan itulah Rasulullah punya wanita begitu sifatnya dengan tegas keinginan yang kuat. Nah, terus bagaimana cara solusinya dengan keterbatasan waktu atau apa yang ada? Saya ini sampaikan pertama kali, apabila dijalankan seperti ini, bisa menghindari pada fitnah yang ada. Fokus kepada anak, pekerjaan, membesarkan anak, mendidik anak, pastikan perempuan seperti ini adalah masuk surganya bareng bersama Rasulullah. Kenapa? Menjaga anak yatim. Yatim. Subhanallah. Tapi kalau misalnya takut dengan fitnah yang ada segala macamnya itu, tidak masalah. Kalau untuk yang ada mendampingi lagi, tapi usahakan lebih baik, lebih soleh daripada yang pertama yang sudah meninggal. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu akan jumpa dengan pasangan yang lebih soleh daripada yang lainnya. Perempuan nikah yang pertama meninggal, nikah lagi dengan yang kedua. Terus nanti di sorganya ketemu siapa? Ketemu yang paling soleh di antara dua itu siapa? Kalau yang pertamanya tetap lebih soleh, begitu nanti ketemu, tuh kan mah balik lagi, itu nantinya. Ya. Nanti begitu ya. Makanya cari lebih soleh, lebih baik. Ya. Solusinya bagaimana? Punten, ini atur. Namun saya ini hanya menyampaikan ada dua hal. Pertama, sahabat kami ada yang seperti itu, Masya Allah. Akhirnya dia sibuk untuk mencari nafkah dan menjaga anaknya dengan ekstra. Bagaimana caranya? Apalagi anaknya lebih daripada satu. Sekolah, kontrol, dia bisa. Ketika anaknya masih agak kecil-kecil masih aman, tapi sudah mulai sekolah agak repot, ya kan? Ibu hanya untuk saran saja. Kalau misalnya ada orang bisa dipercaya dari keluarga, silahkan, gitu ya caranya. Karena apa? Sibukan untuk mencari, membesarkan dan biayai anak, silahkan. Tapi punten, ini sebagai saran saja. Punten Bunda, untuk apa-apa. Tapi apa? Bisa dicari
kalau anaknya sudah SMP, silahkan pesantrenkan. Tapi kalau SD, saya sarankan bukan tidak boleh ya, namun takut jauh dengan ibunya. Jadi tidak merasa sayang ibunya. Kalau saya selalu menyarankan nggak apa-apa, ada anak disekolahkan di pesantren dari SD nggak ada masalah. Namun menurut pengalaman kami, ya adik-adik kami yang hadir yang pernah di pesantren sejak SD itu sama orang tuanya itu tidak terlalu dekat nantinya, iya. Tapi kalau mau tetap SD itu sama orang tuanya gitu ya. SMP dengan ada jalan cara pendekatan 6 tahun itu kepada pesantren, dan pesantrennya benar-benar yang dipercaya, yang ibu juga bisa masuk setiap waktu, ibu bisa melihat keadaan karena itu adalah anak yang harus dijaga. Kenal sama pimpinannya, kenal sama kiainya, kenal sama ininya, maka apa? Terus terjalin. Maka kalau saya sampaikan biasanya, iya, yang kami dapatkan ada teman kami mengatakan, Abi Maki, iya, ini gimana? Saya sampaikan, ternyata datang ke kiainya. Pak Kiai tolong urusin ilmu dan akhlaknya. Saya akan ngurusin tentang biayanya. Iya, karena saya ingin dia untuk jadi tabungan saya di akhirat. Saya akan fokus untuk mencari ini, tapi saya akan hadir setiap waktu, tolong kasih tahu informasinya sama saya. Masya Allah, subhanallah. Apa yang terjadi? Anak ini yang kami tahu gitu, sekarang apa sekolah TNI itu apa namanya ya? Yang apa itu? Oh ya kayak gitulah, dan beasiswa. Iya, beasiswa karena hafalan Qur'annya bagus, ibunya karena sudah di pesantren, setelah itu mau kuliah dimanapun sudah apa? Kuat. Namun sangat disayangkan karena zaman sekarang ini banyak orang alergi dan takut dengan pesantren. Setiap ada kejadian, padahal satu daripada 1000 kejadian, yang satu diviralkan. Tapi yang baik-baiknya itu jarang orang memviralkan. Karena seakan-akan kalau orang baik di pesantren, biasa. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa, itu akan diviralkan. Tuh lihat pesantren, cari di Bintaro ini. Pesantren-pesantren yang ada. Iya. Bisa mungkin kalau yang daerah-daerah Bintaro ini ada yang namanya Maskanul Hufad punya Ustadzah Oki, ada yang di mana itu Ustadz Fatih Karim Cinta Quran misalnya, atau ada yang di mungkin di sini juga ada di tempat Al-Aqsa juga ada tempat-tempat yang memang untuk dijaganya. Karena apa? Setiap hari di sana. Apalagi punten untuk saatnya handphone itu berat sekali untuk menjaganya. Ada santri kami alhamdulillah bertahan semalam, besoknya pulang. Masuk sore, bunda, paginya pulang. Hilang, kemana nih anak ini? Saya kan orang tuanya tanggung jawab kan. Akhirnya datang. Kenapa pulang? Jawabannya apa? Abi Maki, saya emang gak bisa tidur kalau gak pegang HP. Ini berat nih ya. Masa harus pegang HP di pesantren gitu kan? Ternyata mereka yang di pesantren kami ya bisa hidup aja aman-aman. Kita aja gak pernah pegang HP. Bisa gitu kan. Dan subhanallah seperti itu. Dan ternyata Masya Allah itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi kalau misalnya ibu mengatakan, saya kayaknya enggak deh mau di rumah. Kalau gitu, punten, cara yang terindah, carilah sekolah-sekolah yang Masya Allah, kedekatan kepada Islamnya. Terus apalagi, dan mengatakan datangkanlah guru yang untuk pembimbingnya, les kalau bahasa sekarang itu ya. Setelah itu biar mereka waktu tempat istirahat. Tapi kalau rata-rata di Islam atau SDIT atau SMP IT atau kan full sholat sekolahnya ya. Jadi datang ke rumah tuh sudah pada istirahat, sudah nyaman. Itu mungkin gambarannya. Ya, tapi ini adalah satu hal memang perjuangan bagi seorang ibu yang melakukan seperti itu, dan yakinkan tetap jangan pernah doa lepas untuk anak tersebut. Itu mungkin saran yang bisa disampaikan. Terus yang keduanya tadi dengan tadi pertanyaannya itu? Iya, security, iya. Tapi dia nggak bisa sholat, nggak ada masalah kalau dirinya dalam keadaan bertugas, hanya hindari terus-menerus. Saya setiap Jumat ya, security-nya, itu dia nggak mau Jumatan itu mah, iya, itu mah nggak mau Jumatan kalau gitu mah, iya. Dia pengen setiap Jumat saya yang jaga, berarti dia nggak Jumatan, iya. Tapi kalau untuk tugas, kan rolling. Jumatan ini fulan tidak. Jumatan ini, itu tidak ada masalah bunda. Kalau memang dalam keadaan tugas, tapi memang tugasnya kan di rolling. Anda misalnya ada 2 security, ya Jumat ini fulan, Jumat ini depan, gitu. Ada 3 terus gantian, ada 4 terus gantian.
terus gantian, nggak ada masalah. Karena apa? Yang tidak yang dikatakan golongan tidak baik dalam syariat itu adalah mereka yang tidak sholat Jumat 3 hari berturut-turut tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan. Kalau security ya alasan. Dokter juga, misalnya pas ini operasi ini harus hari Jumat, kayak memang harus tepatnya harus, karena apa namanya? Kalau dibilangnya itu apa ya? Emergency gitu ya. Itu apa istilahnya kalau kata-kata dokter itu apa namanya? Harus apa? Itu kan harus segera kan? Itu Jumatan. Masa begitu black? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya Jumatan dulu, masa begitu? Iya. Alhamdulillah. Ya, selesaikan dulu. Jumatan selesai. Gitu, bisa dipahami itu ya. Jadi kalau misalnya penanganan itu semuanya, ya begitulah. Ketika harus selesaikan. Jadi ketika ngejar maling, udah dikejar maling, tiba-tiba Allah Akbar, udah sholat dulu, nggak bisa, kejar dulu itu malingnya, biar dapat itu hal-hal yang seperti itu, ya kita harus tahu karena yang namanya syariat itu, masya Allah begini, ketika punten situasi menyempit maka hukumnya menjadi lebar, itulah fikih bunda, iya situasinya emergensi, situasi menyempit gitu, maka hukumnya menjadi lebar, seperti itu gambarannya, iya hukumnya menjadi lebar. Itulah yang harus digambarkan. Jadi saya tidak perlu untuk resign ataupun orang yang kerja sebagai keamanan atau apa dari tempat itu. Kenapa? Karena dia akan bergiliran dan tidak jadi ataupun tidak bertabrakan dengan hukum fikih. Iya, terutama untuk saat ini bunda belajarlah fikih secara apa namanya menyeluruh. Karena berapa banyak orang belajar fikih itu kayak tidak penting gitu. Udah biasa, penting. Ini masalah fikih itu masalah wudhu aja coba pelajari. Kan kita ingin takrub kepada wudhunya perbaiki, makna head itu diperbaiki, caranya seperti apa. Itu kan khilafiahnya banyak. Terus ibu bagaimana caranya itu? Tolong pelajari fikih yang banyak orang menganggap kayaknya nggak penting deh fikih itu, pada penting banget fikih itu. Fikih itu sangat penting. Iya, seperti itu bunda. Terima kasih. Allah barik fiik. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga majelis taklim kali ini diberikan keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung acara, waktu kita terbatas, tapi ilmu ini semoga tidak terbatas untuk diamalkan. Amin. Apakah berkenan Ustadz untuk memimpin doa bersama sekaligus menutup kajian kita pada hari ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan doa majelis yang sangat indah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terima kasih. Engkau telah berikan rizki yang terindah yang kami terima. Iman. Ya Allah, dengan iman ini kami mampu bersyukur saat kami mendapatkan kenikmatan. Dan dengan iman ini pula kami mampu bersabar saat mendapatkan kesulitan. Bahkan dengan iman ini kami mampu bersyukur saat mendapatkan kesulitan. Dan kami mampu bersabar saat mendapatkan kenikmatan. Ya Allah, terima kasih. Kau telah berikan rizki yang terindah kepada kami. Keinginan, kemampuan, dan kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini pun rizki yang terbesar yang kami terima. Bagaimana kami hidup di dunia ini tanpa ilmu? Bagaimana kami akan melaksanakan ibadah mengagungkanmu tanpa ilmu? Ilmu yang kau berikan kepada kami, ya Rabb. Ini adalah rizki yang terbesar yang kami rasakan. Terima kasih ya Allah. Kau juga telah hadiahkan kepada kami ketenangan dalam hati. Ketenangan dalam mengarungi kehidupan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih ya Allah. Kau telah hadiahkan rizki yang terindah untuk kami pasangan hidup. Dan rizki yang telah kau berikan kepada kami. Kami tahu sesungguhnya Allah telah takdirkan rizki yang akan kami terima. Jauh sebelum kami ada di dunia ini. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadirul khalaiq bi 50 alfasana qabla an yakhluqas samawati wal ard. Takdir
berupa rizki yang Allah berikan kepada kami, itu telah Allah cantumkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Hari ini rizki ini kami terima. Terima kasih Allah, terima kasih. Rizki yang telah kau berikan kepada kami bukan hanya sekedar rizki, kami ingin mendapatkan rizki yang berkah. Jadikanlah keberkahan yang berlimpah dari rizki-rizki yang telah kau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kehidupan kami berkah. Rizki kami halalan thayyibah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siapapun yang hadir di masjid ini, yang duduk di samping kiri kanan kami, yang duduk di belakang, di depan kami, berikanlah rizki yang berlimpah, yang berkah. Halalan thayyibah. Rizki yang bermanfaat bukan hanya di dunia, tapi sampai mengantarkan menuju surga Firdaus al-A'la. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafkan kami jika selama ini kami memahami rizki itu hanyalah materi. Ternyata rizki yang terbesar, yang terindah adalah kami mendapatkan cinta-Mu, sehingga dengan cinta-Mu kepada kami, Kau berikan rizki yang termahal, yakni adalah iman. Terima kasih Allah. Dengan iman ini pula kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang mendapatkan tempat yang tertinggi surga Firdausil A'la. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji yang sempurna hanya milik-Mu. Kami bisa hadir di tempat ini karena Engkau ya Allah. Bukan kami karena sehat, bukan karena kami ada waktu, bukan karena kami diajak teman, tapi ini karena Engkau mencintai kami sehingga Engkau hadirkan kami ke tempat ini. Ya Allah, tetaplah wajah-wajah kami yang ada di Masjidil Aqsa ini. Di Masjid Al-Aqsa ini tetaplah kami dan jadikan kami dikumpulkan seperti Engkau telah mengumpul kami di tempat ini. Kumpulkan kami di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.